Tragedi penusukan dan pembacokan, korban tewas di Jakarta Timur dan Pasuruan dalam dua peristiwa yang terpisah. Dua korban tewas akibat ditusuk dan dibacok oleh pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Peristiwa pertama terjadi di Jakarta Timur, sedangkan peristiwa kedua terjadi di Pasuruan. Penusukan di Jakarta Timur, pria berinisial BN tewas ditusuk adik iparnya, NFP, di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Peristiwa penusukan terjadi saat suasana di sekitar tempat kejadian perkara, TKP, masih ramai. Seorang saksi, Ferry, yang merupakan ketua DKM Masjid Nurul Jamaah, mengatakan peristiwa penusukan terjadi saat korban langsung diserang pelaku. Kelihatan dari jauh, kurang lebih sekitar 15 meter, saya lihat pelaku memukul, menonjok. Nah, setelah saya lihat dengan beberapa warga yang lain, ternyata dia memegang senjata tajam pisau, kata Ferry saat ditemui di TKP, Jumat, 13 September 2024. Warga sempat mendekat untuk melerai, namun mereka menahan diri karena takut pelaku kalap. Setelah itu, warga mengevakuasi korban ke RSUD Pasar Rebo menggunakan ambulans masjid. Tak lama kemudian, Ferry mendapatkan kabar duka bahwa korban telah meninggal dunia. Motif dendam kesumat, polisi menyelidiki kasus tersebut dan mengungkap motif penusukan tersebut adalah dendam kesumat 6 tahun. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali menjelaskan bahwa sekitar 6 tahun silam, terjadi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan adik korban kepada istri tersangka. Tersangka sempat mengadukan hal tersebut kepada korban. Jadi ada peristiwa di mana terjadi pelecehan seksual. Ini istrinya dilecehkan oleh adik korban. Jadi dia melapor ke korban, malah korban membantu adiknya. Korban melakukan kata-kata kotor juga terhadap si pelaku, disitulah dia merasa dendam, jelasnya. Sejak saat itu, hubungan antara pelaku dan korban tidak harmonis. Dendam kesumat tersebut lah yang menjadi pemicu pelaku untuk melakukan penusukan terhadap korban hingga tewas. Pembacokan di Pasuruan, seorang pria berinisial MB, 32, warga desa Watu Prapat, Nguling, Pasuruan, nekat membacok pamannya, N, 42, hingga tewas. Tubuh korban terburai terkena sabetan celurit. Korban dan MB masih ada hubungan keluarga. Istri korban, adik dari ibu MB, kata Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota Ibtu Haurul Mustafa, di Mapolres Pasuruan Kota, Jumat, 13 September 2024. Peristiwa pembacokan bermula saat korban datang ke rumah MB, Kamis, 12 September 2024, pukul 12 WIB, menggunakan motor Beat. Korban dan MB terlibat cekcok. Menurut keterangan MB, korban mengajak carok. MB kemudian mengambil celurit di dalam rumah, jelas Haurul. Di saat bersamaan korban juga hendak mengambil senjata tajam di jok motornya. Namun sebelum berhasil mengambil senjata tajam di jok, MB membacoknya tepat di dada. Organ tubuh korban sampai keluar. Dia sempat lari minta pertolongan warga dan sempat dilarikan ke RSUD Grati, dan di rumah sakit sudah meninggal, jelas Haurul. Setelah membacok korban, MB masuk ke rumah. Polisi mengamankan MB di rumahnya setelah menerima laporan dari warga. Pemicu pembacokan, polisi mengungkap bahwa motif pembacokan tersebut adalah dendam kesumat pelaku terhadap korban. MB dijerat pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan hingga menyebabkan luka berat atau kematian dengan ancaman hukuman maksimal lebih 5 tahun penjara. Dalam dua peristiwa ini, kita dapat melihat bagaimana dendam kesumat dapat memicu perbuatan kekerasan yang akhirnya mengakibatkan korban tewas. Oleh karena itu, kita perlu lebih berhati-hati dalam menghadapi konflik dan memilih cara yang lebih bijak dalam menyelesaikan masalah.